Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Andi sekeluarga, moga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini saya lagi mau bincang-bincang sama Bang Andi tentang kehidupan, karena saya tidak bisa cerita tentang spiritual. Yang saya mau tanyakan sama Bang Andi itu tentang sadar Allah di balik makhluk gitu. Saya hubungkan dengan kata wajar. Itu terkadang terlintas itu kata wajar. Maaf Bang Andi kalau saya ini bercerita agak sedikit grogi kalau ini berbincang dengan Bang Andi, kayak ada rasa takut begitu. Entah kenapa begitu, kalau mendengar itu suara-suara Bang Andi di YouTube itu, saya itu kayak ciut, ada rasa takut. Padahal ini Bang Andi tidak pernah ini ngancam saya, tapi kenapa entah sifat preman saya itu lebur kayaknya begitu. Saya sedikit bercanda Bang Andi. Iya. Kata wajar dalam ini mengamalkan sadar Allah itu. Ceritanya begini Bang Andi. Ada teman saya itu, setiap kali mau minjam uang selalu kepada saya, sering begitu. Tapi kalau dia minjam, dia tidak pernah bayar. Itu berulang kali sampai 4 kali begitu. Sampai kelima kalinya dia datang lagi, minta lagi. Saya ada rasa kasihan juga. Cuma dompet saya juga agak sempit waktu itu. Tapi cukup untuk yang dia minta. Saya yakin dia itu butuh sekali. Tapi saya yakin juga dia tidak bayar saya. Jadi waktu itu saya mengambil kesimpulan, saya tidak punya uang, saya tidak memberi, dia juga menerima. Lama-lama duduk dia pamit. Setelah dia pergi, ada perasaan-perasaan tidak enak di hati saya itu. Kayak ada juga rasa penyesalan. Dan ada juga kata-kata di hati saya mengatakan, kalau saya tidak memberi itu wajar. Ini saya hubungkan dengan kata wajar begitu. Selama saya mengamalkan ini sadar Allah dan Allah di balik makhluk itu, kalau saya melanggar atau pernah saya sekali ada unsur kesengajaan saya melanggar. Ceritanya begini Bang Andi. Di satu sore hari itu, di seberang jalan tempat cukur saya itu, ada penjual somai. Situ anak-anak ramai pada beli itu. Tusuk itu somai itu, orang Jawa punya. Saya memperhatikan itu anak-anak yang beli, dan saya juga memperhatikan anak-anak yang tidak beli. Mungkin karena dia tidak punya uang. Yang paling saya perhatikan itu yang tidak beli. Tiba-tiba kakaknya datang beli juga somai. Dia begitu saya lihat mukanya gembira sekali dia.
mungkin mengharap kakaknya memberi juga sebagian begitu. Sudah begitu dia minta sama kakaknya, begitu dia tadahkan tangannya ditepis, tidak memberi. Anak itu saya lihat dia kecewa sekali, tidak sesuai dengan harapannya begitu. Tiba-tiba anak itu menoleh ke saya tepuk dia pakai tangan. Dia menghampiri saya beri dia 5.000. Dia tersenyum sambil menyeberang itu di seberang jalan. Saya perhatikan dia beli juga. Dia membeli mungkin 2.000 atau 3.000 karena saya melihat dia ada kembaliannya begitu. Saya juga gembira juga melihat itu anak. Saya tidak tahu ke depannya begitu. Besoknya dia juga masuk itu salat maghrib. Tidak biasanya dia masuk itu. Begitu saya keluar, dia sudah menunggu saya. Menunggu di teras masjid gitu. Mengharap pingin diberi lagi begitu, tapi dia tidak meminta, cuma melirik-lirik saya. Itu pertanda kayak saya membaca dia meminta. Saya tarik dompet, saya kasih 5.000, kadang 3.000, besoknya dan seterusnya begitu, Bang Andi. Karena saya mengamalkan itu, sadar Allah itu, melihat Allah di balik. Tapi ada satu momen saya pulang dari sholat maghrib itu, dia melirik-lirik lagi saya. Padahal waktu itu saya sibuk sekali, banyak pelanggan saya cabut dompet, tidak ada uang kecil. Ada perasaan ini di hati saya itu, ini anak ini tidak tahu diri juga. Setiap hari begitu. Padahal saya juga lagi sibuk ini. Saya tidak hiraukan dia begitu. Jadi saya layani pelanggan saya itu, saya mencukur. Sambil mencukur, hati saya itu kayak digebukin. Tidak enak rasa itu. Ada perasaan bersalah begitu, Bang. Bahkan saya sumpahi diri saya itu pelit. Cuma segitu. Jadi saya tekad nanti selesai saya cukur, saya kasih itu anak uang. Begitu pekerjaan saya selesai, 2-3 orang begitu, saya cari itu anak-anak. Ternyata itu anak-anak sudah tidak ada. Saya tambah menyesal lagi begitu. Kayaknya saya itu merasa bersalah. Bahkan sumpah-sumpahi diri saya itu pelit. Sebetulnya ini pertanyaan saya ini, Bang, ini sudah masa mau ini cerita di YouTube ini, tapi saya juga ragu-ragu nih, karena siapa tahu tanggapan teman-teman itu. Ini Pak Sisi kalau cerita di YouTube selalunya yang berhubungan dengan sedekah begitu. Takutnya nanti dibilang sok pahlawan atau sok dermawan begitu. Saya tidak seperti itu, Bang. Nanti saya itu cuma mengamalkan yang diajarkan Bang Andi tentang amanah begitu. Terkadang juga
saya menghayal, berandai-andai. Andai aku orang banyak uang, atau andai aku orang kaya, pasti saya banyak bersedekah. Saya juga orang miskin banget, jadi ya ala kadarnya lah begitu. Dan saya juga mau tanyakan itu Bang, tentang ilmu yakin begitu. Pernah di lokalan saya itu ada orang ini buruh harian kena reruntuhan batu itu, kena kakinya patah. Saya sering sedekah mungkin 2-3 kali begitu. Baru lama saya lagi pernah kasih dia. Begitu saya dengar dia sering minta beras di tetangganya, karena di tetangganya itu orang banyak beras karena dia punya sawah. Tiba-tiba ada niat saya begitu, besok kalau saya dapat uang saya sedekahi dia. Itu niat saya. Begitu besoknya saya asik di tempat cukur saya itu menjahit sepatu. Saya sudah lupa itu bahwa saya punya niat. Saya sudah lupa. Begitu asiknya saya itu menjahit, tiba-tiba saya punya teman itu yang saya tempat itu mencukur. Dia memanggil itu sasaran saya itu, tapi bukan untuk ya. Tiba-tiba target saya itu duduk di hadapan saya, dekat saya itu, di samping saya, tanpa dia tahu bahwa saya akan memberi begitu. Karena cuma dipanggil, dibikinkan kopi begitu. Tiba-tiba niat saya itu teringat. Kemarin saya janji dia untuk sedekahi. Kayak apa namanya, Tuhan mengingatkan saya itu. Kayaknya begitu. Kan kamu janji kalau kamu punya uang, kau mau sedekahi dia. Sekarang ini dia sudah ada di samping kamu. Kayaknya bahasa Allah begitu. Saya juga tidak mau melanggar itu niat saya. Tapi begitu saya mau tarik dompet, saya teringat ini pembayaran rekening listrik. Kalau saya kasih dia, saya tidak bayar rekening. Di situ ada kayak peran begitu banget. Tapi namanya juga amanah. Saya kasih dia, saya tunda dulu ini. Itu pembayaran rekening itu. Saya kasih 50.000. Apa namanya? Di itu saya lihat gembira sekali. Saya itu bisa merasakan itu kegembiraannya. Lama dia itu habiskan dia punya kopi, dia minta pamit. Itulah itu pertanyaan saya itu. Rasa was-was itu di saat kita mau bersedekah itu Bang Adi. Meski apa namanya, ada juga keyakinan. Besoknya begitu saya ke ini ada undangan di kampung. Selalunya begitu itu, kayaknya begitu. Di undangan itu acaranya berdekatan dengan saudara saya. Itu saudara saya itu perempuan janda, saya kasihan.
Kalau saya ke undangan, saya pingin sedekahi saya punya kakak itu 100.000. Saya punya uang 200. Saya ke undangan, saya beri. Begitu saya mau memberi, ada lagi tantangan. Selalunya begitu. Itu kehidupan saya begitu, ada tantangan. Kamu kan ada janji sama orang mau beri itu. Jadi kalau kamu beri apa yang sebentar kamu ini, kamu sudah janjian sama orang beri uang, selalu kayak berperan lah begitu. Sehingga saya berpikir, tadinya saya mau beri 100, bagaimana kalau 50 sajalah. Di situ berperang antara 50.000 dan 100.000. Saya ambil kesimpulan begitu. Saya kasih kakak saya itu 100. Dia begitu gembira. Dia peluk saya sambil menangis. Saya pengen sekali belanja, saya tidak punya uang. Untuk kamu beri saya uang. Saya juga terharu waktu itu. Waktu saya mau pamit pulang itu, dia peluk saya sambil menangis. Dalam perjalanan itu, ada di hati saya berkata, untung saya kasih dia 100. Karena dia butuh sekali uang. Cuma segitu cerita saya, Bang Andi. Kenapa itu ilmu-ilmu yakin itu selalu dihantui dengan perasaan was-was begitu. Cuma segitu cerita saya ini, cuma cerita-cerita pengalaman hidup saja, Bang Andi. Saya ucapkan untuk Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.